Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 10, kelas 3 SIMA, akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan tema Sistem Informasi Manajemen Layanan Cuci Kendaraan berbasis web dengan implementasi microservices. Proyek ini ditujukan untuk mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu kami, Bapak Suwarno. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Charles Ferdianto, Francisca Teresia, Gerlin Vania, Sacio Alfonso Fang, dan Diki Hijaya. Pertama-tama, latar belakang. Pada era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi semakin meningkat, termasuk pada bidang jasa cuci kendaraan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak usaha cuci kendaraan yang menjalankan operasional secara manual, seperti pencatatan transaksi di kertas, serta pengelolaan data pelanggan dan kendaraan yang belum tersusun secara rapi dan baik. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam memantau transaksi harian, potensi kesalahan pencatatan, antrean layanan yang tidak terkelola dengan optimal, serta keterbatasan dalam penyusunan laporan operasional dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola proses layanan cuci kendaraan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, Project Scope. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan cakupan atau Project Scope dari sistem informasi jasa cuci kendaraan yang dikembangkan. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama adalah Dashboard Monitoring. Dashboard Monitoring berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi penjualan, pengeluaran, serta laba usaha. Fitur ini memudahkan pemilik usaha dalam memantau kondisi usaha secara cepat dan real time. Yang kedua adalah Manajemen Daftar Akun. Manajemen Daftar Akun berfungsi untuk mengelola akun-akun keuangan yang digunakan dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan, sehingga data keuangan menjadi lebih rapi dan terkontrol. Dan yang ketiga adalah Manajemen Data Customer. Manajemen Data Customer digunakan untuk menyimpan serta mengelola data pelanggan secara terstruktur. Fitur ini mendukung proses layanan cuci kendaraan agar lebih tertata dan memudahkan pencarian data pelanggan. Ruang lingkup selanjutnya dari proyek yang telah kami buat yaitu membuat sistem yang dapat mengatasi permasalahan terkait manajemen layanan maupun jasa, di mana kami membuat sistem yang dapat membantu kita dalam mengelola data layanan cuci kendaraan, termasuk di dalamnya mengelola data layanan terkait jenis layanannya, durasi layanannya, serta harga jasa layanannya. Kemudian kami juga membuat sistem yang mencatat transaksi penjualan jasa cuci kendaraan secara digital dan berkala sebagai dasar dalam proses pencatatan pendapatan. Kemudian kami juga membuat sistem yang mencatat seluruh transaksi pengeluaran operasional yang berkaitan langsung dengan aktivitas jasa cuci kendaraan. Ruang lingkup selanjutnya yaitu kami membuat sistem manajemen aset tetap, di mana sistem ini kami buat dalam membantu kami dalam mengelola data aset tetap yang digunakan dalam proses operasional usaha ini, termasuk di dalamnya itu nilai perolehan asetnya serta masa manfaat asetnya. Kemudian kami juga membuat sistem yang menyediakan laporan keuangan secara langsung, yaitu di mana laporan keuangan yang kami tawarkan ada dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang digunakan dalam proses bahan evaluasi kinerja usaha dan proses pengambilan keputusan bisnis. Sebagai solusi atas seluruh permasalahan dalam proses pencatatan operasional yang masih dilakukan secara manual, kami mengembangkan sistem informasi manajemen layanan cuci kendaraan yang berbasis web yang langsung terintegrasi dan mudah digunakan oleh orang pemula sekalipun, di mana sistem yang kami buat ini kami rancang untuk mendukung proses operasional dan keuangan usaha jasa cuci kendaraan secara lebih efektif dan terstruktur. Kami menawarkan 5 solusi dalam sistem ini. Yang pertama yaitu proses mendigitalisasi proses operasional, di mana kami menggantikan seluruh pencatatan manual transaksi penjualan maupun pengeluaran ke dalam sistem yang berbasis web. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan data operasional dan keuangan, di mana kami membuat sistem yang dapat mengelola data layanan, data pelanggan, transaksi, akun, dan aset ke dalam satu sistem yang terpusat. Kemudian yang ketiga, kami menyediakan dashboard monitoring yang digunakan dalam menampilkan ringkasan informasi penjualan, yang di dalamnya itu juga terdapat ringkasan mengenai penjualannya, pengeluaran, serta laba di bulan tersebut dalam memudahkan kita dalam proses pemantauan kondisi usaha. Yang keempat, kami juga membuat sistem yang menghasilkan laporan secara otomatis, yaitu laporan keuangan laba rugi dan laporan keuangan posisi keuangan atau neraca berdasarkan seluruh data transaksi yang tercatat. Kemudian yang kelima, kami menerapkan arsitektur microservice atau penerapan API di dalam modul, yaitu modul penjualan dan modul pengeluaran dalam meningkatkan modularitas sistem yang telah kami kembangkan.
Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ERD dari project kita. Pertama, kita harus memahami apa itu ERD. Nah, ERD ini kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana struktur database kita nantinya yang akan digunakan untuk membangun suatu website yang berhubungan dengan UMKM Viwas nanti. Apa saja database yang dibutuhkan biar nanti saling terintegrasi dan saling terhubung dalam suatu sistem nantinya. Di sini fokus utama kita itu mengintegrasikan transaksi operasional dan juga pencatatan akuntansi tentunya. Secara umum di ERD kami itu terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada master data. Nah, master data ini fungsinya itu sebagai tempat data atau data referensi lah. Ini terdapat di bagian customer, kemudian jasa, lalu ada akun. Tabel ini biasanya tidak menyimpan transaksi, tetapi dia bisa menyimpan data transaksi yang sudah terjadi agar menjadi acuan supaya konsisten penjurnalan ke depannya, agar tidak terjadi duplikasi juga. Di bagian tabel customer ini, kita gunakan untuk menyimpan data pihak yang terlibat yang sudah melakukan transaksi pengguna jasa kita, atau enggak kita catat di jurnal kalau di kita ya, itu catatnya di penjualan. Tabel jasa itu menyimpan suatu informasi layanan yang kita jual nantinya. Itu ada menampung berupa nama, bisa teman-teman lihat, ini ada nama, kemudian nanti ada durasinya, harga defaultnya berapa, lalu ada pendapatan yang terkait di sini. Nah, sedangkan nanti di tabel akun itu akan menjadi tempat pusat pencatatan keuangan, karena suatu akun itu akan menjadi suatu acuan dari jurnal-jurnal nantinya, yang mana nominal itu akan dioper ke dalam akun tersebut untuk menampung nilai tersebut. Lalu ada tabel kedua, yaitu tabel transaksi. Apa aja? Nah, pertama itu ada penjualan, lalu ada yang kedua itu ada pengeluaran di sini. Polanya bisa teman-teman lihat di bagian penjualan itu hanya berfungsi sebagai header. Nanti transaksinya untuk detail lebih lanjut itu akan dicatat di penjualan item. Contoh, di satu penjualan kita ada menjual satu jasa cuci standar, maka kita catat di penjualan item nantinya kita terima secara cash kah atau enggak orang tuh ngutang kah. Nah, sifatnya itu bisa one to many nantinya untuk relasi dari penjualan ke penjualan items. Nah, jualan itu dapat memiliki banyak item di dalamnya nanti. Terus teman-teman bisa lihat juga polanya sama. Ini di pengeluaran item. Pengeluaran items nanti pengeluarannya itu berguna sebagai header. Kemudian pengeluaran items itu sebagai details biaya yang dikeluarkan. Di pengeluaran items itu setiap item biaya akan dihubungkan langsung ke akun-akun beban. Karena dalam akuntansi yang paling penting dari pengeluaran adalah dampaknya ke akun. Lalu kita lihat di kelompok ketiga, yaitu tabel akuntansi. Kita bisa lihat di sini ada jurnal dan jurnal items. Setiap transaksi, baik itu penjualan, pengeluaran, itu akan berfungsi dan digunakan untuk mencatat contoh penjurnalan untuk pengeluaran bagaimana, penerimaan bagaimana. Nah, itu akan dicatat dalam satu atau dibungkus menjadi satu jurnal. Nah, jurnal ini nanti akan berfungsi sebagai header juga. Pencatatan dan detail pencatatan jurnalnya akan dicatat di jurnal items untuk detail debit dan kreditnya yang mengacu pada akun ini. Selain itu, kita ada tabel database tambahnya, itu ada database aset tetap. Ini kita gunakan untuk mencatat aset yang berumur panjang dan asetnya itu tidak langsung menjadi beban, tapi akan terjadi namanya proses penyusutan. Nah, yang mana penyusutan nanti ini akan dicatat di jurnal juga untuk pencatatan penyusutan setiap bulannya. Dengan struktur ERD yang seperti ini, bisa dipastikan dan pastinya sistem ini akan mencatat setiap transaksi yang terjadi dan pastinya akan saling terhubung dengan jelas. Dari jurnal, akun, pengeluaran, penjualan semua akan saling terhubung, dan data yang kita input nanti pasti dapat kita gunakan secara konsisten untuk membuat laporan keuangan dan laporan rugi yang lebih bagus untuk mendapatkan laporan akuntansi yang lebih enak dilihat. Lanjut, kita ada mapping data diagram. Di sini kita akan memapping yang namanya itu alur data penjualan dari transaksi sampai akuntansi, lalu ada alur data pengeluaran dari biaya sampai akuntansi. Nah, di slide ini kita akan start dari awal dulu. Nah, alur datanya ini kita mulai dari customer. Customer pasti akan melakukan transaksi dengan kita, di mana data transaksi utama, contoh dia memakai jasa ini, berarti kita dapat jasa dong. Dia ada memakai jasa kita sehingga masuk ke bagian penjualan. Nah, pasti detail-detail contoh kayak
tanggal, customernya siapa, kemudian dia bayar pakai metode bayar pembayaran bagaimana, serta nanti total transaksinya berapa yang dipakai jasanya. Nah, itu nanti dicatat di bagian penjualan. Lalu di penjualan items akan mencatat rincian dan detail jasa yang dipakai, di mana setiap jasa nanti itu beracuan pada database jasa. Harga itu udah dipatokin di tempat jasa tersebut. Pendapatan pun sudah terstandarisasi dari master data. Lalu setelah transaksi penjualan itu nanti tersimpan, sistem secara otomatis akan membentuk pencatatan akuntansinya. Sistem itu akan membuat satu record di tabel jurnal atau sebagai headernya. Lalu nanti di beberapa barisnya di jurnal item dia akan bertambah. Contoh di bagian debit kredit itu dia akan bertambah di jurnal item. Di sini pencatatan debit dan kredit akan dimulai. Misalnya cash, kita akan menerima cash dari mereka, lalu pendapatan di kredit, pendapatan dari penjualan cuci standar. Semua penjurnal item ini akan mengacu ke tabel akun, nantinya akan diambil dari sana. Lalu untuk alur data pengeluaran, konsepnya pun sama, tapi yang kita ini dari supplier. Transaksi pengeluaran pun akan disimpan di tabel pengeluaran. Untuk rincian pasti disimpan juga di pengeluaran items. Lalu setiap item ini bisa langsung dikaitkan dengan akun-akun beban yang sesuai dengan pengeluaran nantinya yang akan kita gunakan. Setelah pengeluaran tercatat, dia sistem akan membentuk jurnal juga. Jurnal ini akan catat di debit kredit setiap akun yang dipanggil. Lalu tergantung metode pembayaran juga bisa, karena ada cash dan kita ngutang, bisa juga kita pilih di sini. Nah, pencatatannya pasti beda juga. Lalu akhirnya semua akan berujung mengambil akun yang ada di sini juga. Sampai biaya-biaya pun akan diambil dari daftar akun yang sudah kita buat. Dengan ini, alur kita dalam setiap transaksi operasional pun baik penjualan maupun pengeluaran tidak hanya akan tercatat di transaksi bisnis, tapi secara sistematis akan berdampak ke pencatatan akuntansi juga, bisa dipermudah dengan adanya sistem kita ini. Pastinya ini memastikan tidak ada transaksi yang akan terlewat, bahkan seluruhnya itu bisa tercatat setelah anak karyawan itu berhasil untuk menginput di dalam sistem yang kita buat. Nah, dari data keuangannya, pengeluarannya tercatat secara konsisten. Nanti data-data ini kita kumpulkan setiap 1 bulan atau setahun, kita akan import ke data. Nah, kita tarik, itu bisa menghasilkan laporan keuangan yang ingin dilihat oleh owner. Kemudian ada slide yang ketiga, ini ada mapping data diagram yang aset tetap. Nah, ini kan ada jelasin juga penyusutannya bagaimana. Slide terakhir ini alurnya itu dari aset tetap, dimana di tabel kita akan menyimpan informasi aset berupa nama aset, tanggal perolehan, harga perolehan, umur manfaatnya berapa tahun, nilai sisanya berapa nanti setelah penyusutannya berakhir. Nah, serta akun-akun yang berkait seperti akun aset yang bertambah, akun akumulasi penyusutan, dan akun beban penyusutan. Dan jika aset dicatat, maka sistem akan membuat jurnal perolehan aset. Contoh, asetnya bertambah, lalu kita membelinya secara cash, berarti cashnya berkurang. Jurnal pasti akan disimpan di tabel jurnal, lalu detailnya akan disimpan juga di jurnal item. Lalu aset akan diproses melalui penyusutan secara berkala. Berkala ini maksudnya kita bisa tarik dari umur ekonomisnya, kita pakai metode garis lurus. Penyusutan akan terjadi setiap tahun, mungkin setiap bulan. Kita akan membentuk jurnal di mana nanti beban penyusutan itu ada dicatat di sisi debit, akumulasi akan dicatat di sisi kredit. Semua pencatatan ini tetap akan mengacu ke dalam tabel akun yang mana menjadi masternya. Dengan alur kayak gini, sistem akan memastikan bahwa setiap aset itu memiliki nilai real, di mana dari nilai asetnya, beban penyusutan serta akumulasi penyusutan akan bisa tercatat secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi yang sudah dipelajari. Nah, secara keseluruhan, alur data aset tetap ini melengkapi sistem kita, yang mana seluruh aktivitas ini dimulai dari transaksi penjualan, transaksi pengeluaran, terus pembelian aset, penambahan aset, itu akan berujung ke jurnal dan akun juga, karena harus saling berkaitan, di mana kedua ini menjadi pusat dari pencatatan keuangan yang akan menampung nominal-nominal yang sudah kita input. Dengan demikian, desain ERD ini penting, dan juga mapping data diagram supaya database kita itu dapat terbaca dan dapat terhubung juga ke proses bisnis serta akuntansi yang terintegrasi dan konsisten lagi. Jadi digunakan database ini sangatlah bermanfaat untuk kita lihat secara garis kasarnya kepentingannya bagaimana. Saya Diki Hijaya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL dan struktur basis datanya dari project yang kami buat. Oke, pertama di sini ada create table akun, yang dimana tabel akun itu merupakan tabel master utama dalam basis data ini yang berfungsi sebagai chart of account. Setiap akun memiliki kode akun sebagai identitas unik dan tipe yang mengelompokkan akun ke dalam aset utang, modal, pendapatan, dan beban. Kolom normal balance menunjukkan posisi saldo normal akun yang akan digunakan pada perhitungan jurnal dan laporan keuangan. Kolom parent ID memungkinkan pembentukan struktur hierarki akun sehingga sistem mendukung akun induk dan akun turunan. Dengan desain ini, akun menjadi fondasi utama seluruh proses akuntansi dalam sistem. Setelah tabel akun sebagai tabel inti database ini mendefinisikan tabel master lainnya yang mendukung proses transaksi. Selanjutnya ada create table jasa. Oke, ini dia. Di bagian tabel jasa ini digunakan untuk menyimpan data layanan yang disediakan oleh sistem.
Setiap jasa memiliki relasi ke akun pendapatan ID, sehingga setiap transaksi jasa dapat langsung dipetakan ke akun pendapatan yang sesuai. Pendekatan ini mendukung integrasi langsung antara data operasional dan pencatatan akuntansi. Setelah master data, struktur database dilanjutkan dengan tabel transaksi yang dibagi menjadi header dan tail. Selanjutnya adalah create table penjualan. Sebentar ya. Ini. Tabel penjualan ini merupakan tabel header transaksi penjualan. Kolom status digunakan untuk mengatur alur bisnis transaksi mulai dari draft hingga post. Kolom jurnal ID digunakan sebagai penghubung ke tabel jurnal setelah transaksi diposting. Ya, ada penjualan item. Tabel ini menyimpan detail item dari setiap transaksi penjualan. Relasi one to many diterapkan melalui penjualan ID sehingga satu penjualan dapat memiliki banyak item. Struktur header dan detail yang sama juga diterapkan pada transaksi pengeluaran. Bagian ini adalah tabel pengeluaran yang digunakan untuk mencatat transaksi biaya dan pembelian. Struktur status memastikan hanya transaksi yang valid yang dapat diposting ke jurnal. Oke, selanjutnya ada pengeluaran item. Setiap item pengeluaran dihubungkan dengan akun beban sehingga pencatatan biaya dapat langsung masuk ke laporan keuangan. Setelah struktur tabel sistem ini menggunakan store prosedur untuk mengatur logika bisnis di level data. Di bagian ini ialah store prosedur ini digunakan untuk memastikan akun pendapatan jasa tersedia sebelum transaksi dilakukan. Pendekatan ini meningkatkan konsistensi data dan mengurangi kesalahan pada level aplikasi. Selanjutnya ada tentang relasi dan foreign key. Di bagian ini foreign key ini memastikan bahwa setiap data pada tabel pengeluaran item harus memiliki pengeluaran induk. Dengan on delete case, ketika data pengeluaran dihapus, seluruh item detailnya juga ikut terhapus secara otomatis. Ini mencegah terjadinya data yatim atau orphan record yang dapat merusak integritas basis data. Penerapan foreign key ini merupakan bentuk penerapan integritas referensial dalam basis data relasional. Sekian dari saya, itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai API implementation pada sistem yang kami kembangkan. Nah, pada sistem viewership ini, API berfungsi sebagai penghubung antara frontend atau tampilan web dengan backend serta database. Jadi setiap data yang diinput oleh admin seperti transaksi penjualan, pengeluaran tidak langsung masuk ke database, tetapi diproses terlebih dahulu melalui API. Nah, sebagai contohnya nih, pada modul penjualan, ketika admin melakukan input transaksi jasa cuci kendaraan, data tersebut dikirim ke server melalui API. Setelah itu, data akan diproses dan divalidasi, lalu disimpan ke database. Hasilnya akan dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan ke user. Dengan mekanisme seperti ini, sistem menjadi lebih aman karena frontend tidak berinteraksi langsung dengan database. Selain itu, penggunaan API juga membuat alur data menjadi lebih terstruktur dan konsisten. API pada sistem ini dibangun menggunakan CI3 dan didokumentasikan menggunakan Swagger UI sehingga setiap endpoint yang tersedia dapat dilihat dan diuji dengan mudah. Beberapa endpoint yang kami gunakan antara lain itu yang pertama get untuk mengambil data transaksi, yang kedua itu post untuk menambahkan data baru, yang ketiga itu adalah patch untuk memperbarui status transaksi. Nah, dengan adanya API ini, proses CRUD data dapat berjalan lebih rapi dan terkontrol. Oke, pada project Viwas kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi penerapan REST API dalam arsitektur microservices dalam project kami dengan versi yang lebih sederhana. Nah, modul bisnis yang kami pakai dan terapkan itu di penjualan dan juga pengeluaran, di mana nanti ini dibuat secara terpisah servisnya, lalu aksesnya itu juga akan dipusatkan melalui API gateway supaya klien itu mengakses melewati satu pintu saja. Di sini saya akan menjelaskan juga gateway yang kami pakai atau arsitektur yang kami pakai, di mana di bagian penjualan API kita memakai pure atau enggak port 45001. Kemudian di bagian pengeluaran API kita akan memakai port 5002 sebagai gateway-nya. Nah, untuk default gateway itu kita memakai 5000 atau bisa bilang port 5000 sebagai base pure-nya. Di mana peran masing-masing service ini akan berdiri sendiri, jadi bisa dijalankan dan diuji secara terpisah tergantung gateway yang kita pakai nantinya. Kemudian di gateway auxiliary.json, ini file auxiliary.json ini berisi aturan routing yang saya buat. Di mana aturan routing ini ada upstream path template, itu adalah endpoint yang akan diakses oleh klien melalui gateway-nya. Misalnya di gateway penjualan. Lalu di downstream-nya itu nanti serta di downstream host dan port-nya ini menentukan request ini akan diteruskan ke service mana. Nah, contoh di penjualan ini kita langsung teruskan ke port 5001.
Jadi kalian tidak perlu lagi tahu port service-nya yang di mana, tapi cukup akses melalui gateway saja. Sama juga untuk bagian pengeluaran. Kemudian di Viewers Gateway bisa teman-teman lihat di sini di program.cs gateway saya akan load konfigurasi dari ocelot.json dan mengaktifkan Ocelot-nya melalui add Ocelot serta use Ocelot. Artinya, gateway itu akan membaca aturan coding atau bisa bilang aturan routingnya itu untuk meneruskan request sesuai dengan konfigurasi yang sudah dibuat di Ocelot.json. Nah, kita lanjut ke sebagian service API dan konfigurasinya. Nah, setiap service itu ada memakai ASP.NET Core dan Web API yang berdiri sendiri. Di mana di program.cs yang di penjualan API, saya ada aktifin controllersnya dan juga Swagger. Di sini saya akan gunakan juga dependency injection untuk mendaftarkan MySQL connection dan service layernya. Misalnya penjualan.service. Misalnya penjualan service. Dengan ini controller tidak perlu lagi membuat database sendiri, jadi lebih rapi dan mudah untuk diuji. Sama juga untuk yang bagian pengeluaran service namanya. Kemudian di bagian penjualan control.cs. Controller ini berguna sebagai endpoint dari API. Routing yang menggunakan routes nih bisa teman-teman lihat routes API.controller, di mana nanti endpoint itu akan berakhir di API/penjualan. HTTP POST ini ada metode yang mana dia akan menerima request dari JSON lewat body, lalu nanti akan dipetakan ke DTO. Controller tidak akan mengurus SQL lagi, tapi langsung memanggil service. Jika sukses, maka akan saya return sebagai status created, tapi jika gagal akan di return sebagai status problem atau enggak error. Ini ada contoh dari create sales DTO-nya .cs. DTO itu adalah kontrak data antara klien dan juga API, di mana nanti create sales DTO ini akan menentukan field apa aja yang wajib atau opsional, termasuk dari default value, contohnya itu status, draft atau enggak posted false. Ini akan membuat API lebih aman karena input klien tidak langsung terikat ke struktur tabelnya langsung. Oke, kita lanjut ke penjualan service.cs. Inti implementasi itu ada di bagian service layer. Di sini saya menggunakan database transaksi karena proses penjualan ini menyentuh banyak tabel, contohnya header, kemudian itemnya, detail item, lalu ada jurnal. Makanya semuanya itu harus berhasil secara bersamaan. Dan jika terjadi error di tengah, maka akan dilakukan yang namanya itu rollback. Di sini kita akan melakukan rollback supaya data itu tidak masuk setengahnya aja dan akan menyebabkan error. Kemudian ini ada juga contoh endpoint domain action yang bukan CRUD yang mau saya jelaskan. Itu terdapat di bagian pengeluaran service.cs. Nah, di pengeluaran API ini itu ada endpoint yang namanya patch. Gunakan untuk mengupdate status. Nah, misalnya dari draft kita ubah menjadi posted. Ini ada contoh API action yang berbasis domain, di mana ini bukan CRUD. Jadi kalau data tidak ditemukan, maka API akan mengembalikan status error atau enggak problem. Oke. Berdasarkan proses perancangan dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen layanan cuci kendaraan berbasis web ini berhasil dikembangkan untuk membantu proses operasional usaha secara lebih efektif. Sistem ini mempermudah pencatatan transaksi penjualan jasa, pengelolaan data pelanggan dan layanan, serta penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Selain itu, perancangan database dilakukan secara bertahap, mulai dari ERD hingga physical database design dalam bentuk visual script. Nah, sehingga data yang digunakan konsisten dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan dukungan database yang terstruktur dan penggunaan API, data menjadi lebih aman, lebih akurat, dan lebih mudah dipantau oleh pemilik usaha. Dengan adanya sistem Viewers ini, proses pencatatan keuangan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan minim kesalahan, serta dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan secara manajerial. Kami menyadari bahwa sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur laporan yang lebih detail, sistem multi-user, ataupun integrasi dengan aplikasi mobile di masa mendatang. Namun, secara keseluruhan sistem yang kami buat sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar pencatatan keuangan pada usaha jasa cuci kendaraan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.